Halo semua teman-teman penonton YouTube Sahati TV Official, kembali bareng aku Kadafi di podcast Gensis Corner. Dan hari ini kayaknya saya kedatangan, bisa saya bilang tamu kehormatan nih. Tamu kehormatan, seorang seniman, bisa saya bilang mungkin living legend di Kota Makassar. Dan mungkin langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal bersama beliau. Langsung saja bersama Teta Ridwan Sau. Tepuk tangan semua dulu. Teta Sau guys. Oke. Gimana Teta Sau, aman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nih. Oke Teta Sau. Mungkin saya ke pertanyaan pertama langsung deh. Iya. Tidak apa-apa dik. Bagaimana dan kapan seorang Ridwan Sau ini memulai karir dalam dunia seni, terutama di dunia musik di Makassar? Oke ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih sebuah kehormatan diundang untuk podcast di sini ya. Di sini kita sebut saja di sini. Ya. Sini. Di sini. Di sini. Di sini. Satu kehormatan dan bersyukur alhamdulillah. Ya. Kemudian pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan yang paling kami sering dapati. Setiap kali diwawancarai itu mesti pertanyaan. Setiap diwawancarai itu mesti pertanyaan. Nah, tapi memang hostnya atau yang punya konten mau bertanya apa selain itu? Yeah. Orang yang datang adalah penyanyi Makassar. Orang yang diwawancarai adalah penyanyi Makassar. Yeah. Yang sekarang lebih dikenal dengan Teta. Teta. Sebutan Teta. Iya, sebutan Teta, Pak. Sebelum saya jawab itu, tidak apa-apa kita panjang-panjang ini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, sebelum panjang-panjang itu ada. Sebenarnya Teta itu sebenarnya agak risih gak dipanggil Teta. Karena kenapa? Notabene Teta itu penuh syarat dengan makna yang sangat dalam. Tradisi dalam. Bagi orang Makassar dan orang Bugis, ya. Dan saking gelekku tidak dipanggil Teta karena saya merasa tidak pantas kalau dipanggil Teta karena saya adalah masyarakat awam, bukan darah ningrat. Biasanya klarifikasi di semua media sosial. Nah, tapi apa hasil? Setiap klarifikasi Kak, semua netizen generasi internet milenial mana foto-foto aja. Nah bilang tuh, jadi Teta mau pengen dipanggil apa? Jangan panggil Teta karena jadi mau dipanggil apa? Dipanggil ayah, dipanggil sayang, dipanggil cinta. Aduh. Ya sudah, yang jelas. Panggilan Teta itu bukan Ridwan Sau yang mempatenkan dirinya bahwa panggil Kak Teta. Yang jelas kalian semua yang membuat dan salah satu yang harus saya bijaksanai bahwa meskipun anak-anak adik-adikku semua generasi internet milenial itu tidak paham itu apa artinya panggilan Teta, namun yang perlu saya ketahui dan kita semua ketahui bahwa panggilan apapun dari mereka ke Ridwan Sau itu adalah panggilan kasih sayang dan panggilan penghormatan. Panggilan sayang. Menghargai orang yang dia idolakan. Itu saja. Iya. Kemudian kita langsung saya jawab, Dina. Iya. Jadi kalau berbicara masalah berkarir di seni itu, saya kan dari kecil hobi nyanyi. Dari seni memang. Tapi sebelum saya paparkan, semua mulai dari nenek, bapaknya mama, mamanya bapak dan semua tidak ada notabene seniman. Nah makanya semua tiba-tiba muncul kayak dia menyanyi, semua keluarga heran semua. Kau ini Sau, kan Sau. Kau ini Sau, dari mana ini kau bisa menyanyi begitu kan? Dari mana kau bisa menyanyi? Biasanya itu kan orang bisa menyanyi atau bisa berpolitik atau bisa berdagang karena memang turunan. Ada bakat turunan. Memang notabene nenek moyangnya dia pedagang atau dia nenek moyangnya dia seniman atau apa. Nah sama dengan saya. Di turunan saya dari Maros, mama, termasuk Om Rudi, keluarga saya, tidak ada notabene seniman. Dari mama, dari bapak, dari kakek, dari nenek semua. Nenek moyang tidak ada seniman. Ku cari lagi keluarga itu dari gua Takalan, kan? Tidak ada seniman. Mamanya bapak, bapaknya bapak, tidak ada seniman. Buyut apa semua, tidak ada darah seniman. Tiba-tiba, seperti sesuatu benda yang diletakkan, jadi seniman. Jadi entahlah. Jadi, baik singkat cerita, dari kecil suka nyanyi. Terus karena guru SD itu suka lomba-lomba nyanyi. Nah, sudah. Ayo sekarang kita mata pendidikan kesenian. Dulu ada menyanyi. Siapa menyanyi? Saya Bu. Pede. Cepat. Langsung pede. Kalau urusan masalah nyanyi paling cepat. Saya Bu. Besok lagi siapa?
pendidikan, kesenian. Saya Bu nyanyi Bu, Langsung nyanyi pede. Bu. Jangan menggambar ya, jangan menyanyi Saya Bu. tidak mau. Nggak mau menyanyi, mau nyanyi emang. Udahlah. Jadi udah. Oh, suruh nyanyi dengan fasih. Tapi kan pada saat itu masih kecil Kak. Iya. Masih kecil ke saat itu, saya belum tahu bagaimana posisi nyanyiku pada saat itu. Apakah sudah masuk dalam kategori bagus atau B aja Atau cukup, atau kok dalam. kurang cukup. Kok dalam, Kurang Makassar, cukup. atau palusu. Palusu karena Makassar. Saya enggak tahu, yang penting nyanyi Kak. Saya enggak mau tahu. PD-nya dulu. PD. Kemudian pindah lagi ke SMP, masih begitu. Nyanyi. SMA. Bukan SMA, pesantren nih. Oh iya, pesantren. Kita sebut pesantren. Di pesantren masih nyanyi. Nyanyi. Setiap ada kegiatan kesenian, Kita Muhammad Ridwan. Ini Muhammad Ridwan kan? Iya, kita. Sautnya itu kan Pak Denga sih. Pak Denga tadi. Tapi sautnya juga nanti itu akan diganti, bukan Pak Denga lagi, tapi menjadi nama asli. Nama panggung. Kemudian ditambah lagi dengan Pak Denga yang baru. Oh. Nah, itu nanti. Pada saat setelah menikah. Amin. Ya, pesantren sudah. Ya sudah. Jadi pesantren, masuk ke pesantren tahun 95, tahun 92 sampai 95. Setiap ada kegiatan seni, menyanyi semua bla 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 apa. Oh, Muhammad Ridwan, siap. Nyanyi pakai gitar, siap. Ada pelatihan seni atau pementasan seni. Acara apa gitu? Siap, apapun yang menyangkut masalah nyanyi, siap. Langsung pede, langsung naik. Nah, basic penyanyi, seniman, tiba-tiba masuk pesantren. Di mana nyambungnya itu? Baku tabrak ini ceritanya. Ya, istilahnya bukan juga bukan kontra, tapi tidak se-circle. Agak lain sedikit. Bukan circle-nya. Gitu. Agak lain sedikit. Iya, tapi kan orang tua kan basicnya beliau sudah almarhum bapak, beliau adalah tokoh agama di kampung sendiri. Kemudian semua saudara-saudara, dan ada satu saudara itu yang memang orangnya sangat religius sekali. Beliau mengkehendaki saya masuk di pesantren. Istilahnya belajar untuk mendalami agama. Jadi, tapi sementara gejolak seni di dalam tidak bisa gejolak anak muda tidak bisa dilawan. Tidak bisa. Gejolak seni, darah seni itu selalu menggelora. Dengar suara musik, gimana bisa menyanyi? Gimana untuk kilo? Dengar ke suara elektron, gimana di elektron lah? Beda menyumbang satu dua lagu dulu kan sih begitu, ada elektron cuma satu dua lagu. Sudah pendek cerita. Nah, mirisnya lulusan pesantren masuk di UNM. Dulu namanya IKIP. Iya, masih IKIP dulu waktu zaman tadi. Sekarang itu UNM. Iya. Nah, masuk di situ ambil jurusan seni musik. Nah, dari pesantren langsung tabrak lagi di seni musik. Harusnya kan kalau kita mau gitu alur tadi ini, kalau mau lurus ini kalau mau lurus ke tadi ini, pesantren Gupi Samata itu harusnya masuk di IAIN kalau di iya kan? Apa UIN Samata? UIN sekarang di UIN. UIN Samata. Harusnya ke situ. Ini kok malah belok ke sini. Belok di Parangkambun jurusan kesenian. Belok patah gitu ceritanya. Belok patah. Nah, gitu. Mendaftar, masuk, lolos. Uji keterampilan, lolos. Nah, parahnya lagi, saya kan rata-rata yang masuk di seniman itu kan dari karawitan semua. Iya, yang mungkin memang ada basicnya. Iya, ada basicnya. Pak. Minimal bisa belajar baca not angka, not balok, semua bla bla bla, dan semua teknik dasar vokal. Nah, Ridwan Sau yang basicnya adalah lulusan pesantren Gupi Samata Goa, tiba-tiba masuk membawa dasar musik, teori musik yang nol. Betul-betul kanvas kosong ini kita masuk di seni musik. Nah, tapi pendek cerita, alhamdulillah, walaupun Ridwan Sau masuk di UNM dengan dasar teori musik yang nol, tetapi tahun pertama dan tahun kedua itu Ridwan Sau sudah mewakili jurusan, fakultas, bahkan IKIP pada saat itu untuk lomba-lomba menyanyi. Wah. Termasuk masuk paduan suara, vokal grup, dan band. Ada band dulu namanya Pinisi Band. Dan saya pegang bass. Kalau bukan bass, nyanyi. Salah satunya. Atau bass sambil nyanyi. Wih, gokil itu artinya. Jadi kalau berbicara profesionalisme menyanyi, saya kan pertama digembleng oleh almarhum Acila Ricci. Itu mulai tahun 99 sampai 2004. Nah, 2005 masuk di salah satu kontes dangdut di salah satu TV swasta yang ada di Indonesia. Dulu namanya TPI. TPI, kita tahu lah ya. MNC. Kita tahu lah ya apa itu kompetisinya, Dik. Oke. Kita pasti tahu. Pasti tahu kan? Gitu. Nah, pulang dari situ gagal kan? Gagal, pulang. Main SMS, pulang. Nah, ternyata Tuhan berkehendak lain. Tahun 2007, saya dapat panggilan di salah satu label rekaman yang ada di Makassar untuk rekaman.
tahun 2007. Nah, disitulah. Yang itu di tetap yang apa? Intronya selalu ternyanyi. Selalu itu ternyanyian. Iya gitu Biri. Nah, terus terciptalah lagu Punaltena memang tomo Cina Adi di kodo Pak Risina. Tercipta semua itu. Apa mau aneh kasih salah itu semua. Jadi album pertama itu 2007, ya itu. Profesional. Profesional secara profesional yang itu. Itu awalnya. Ya. Jadi 5 tahun digembleng oleh Anca Ricci, kemudian 2005 masuk ke kontes itu. Kemudian 2007 masuk di label rekaman lagu daerah. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang. Jadi mulai tahun 2000 jadi saya lepas kontrak dari label itu 2017. Sudah keluar, kita bikin sendiri. Manajemen sendiri. Yang kita sekarang, Dik. Sampai sekarang. Itulah awalnya saya panggil ayah Mika Pang, Dik. Entah serah mau panggil ayah, apa. Ayah. Mau panggil dia Sau, ayah. Ayah Sau Mika Pang lebih enak, lebih enak bondingnya mungkin, Dik. Oke, itu tadi awalnya. Dari awalnya seorang anak yang anak petani. Jatuhnya nih kita sebenarnya ayah pionir di keluarga tak untuk darah seninya. Mungkin Dik bisa saya bilang begitu, pionir dalam darah seninya. Bisa jadi. Karena kita tunjuk sendiri kayak ini nih yang kasih patai bisa disebut darah seninya tuh. Yang notabene itu keluargaku semua adalah ada yang ulama, ada yang pedagang, seperti Om Rudi, dia notabene-nya adalah pedagang dan masuk di politik, dengan turunannya kan. Tiba-tiba muncul di luar sana. Ada satu orang ini anak yang mematahkan. Dia tak leci. Pakilong kok. Keluar jadi seniman. Ditakdirkan seniman patai. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sebagai seniman, apa yang perlu dilakukan dan apa yang kita harapkan ini supaya lagu daerah itu tidak cuma terus disukai, tapi bisa berkembang di era sekarang. Karena kita tahu ayah di tengah gempuran lagu-lagu yang milenial sekarang toh, bagaimana untuk dia tidak cuma bertahan disukai sama kami ini zaman ini, tidak cuma di satu zaman, bisa legendaris mungkin sudah mencapai lah karena didengarkan semua orang gitu. Bagaimana ini bisa dapat terus berkembang, tidak hanya mungkin di genre tapi mungkin di musisi-musisi lokalan di Kota Makassar toh, karena kita tahu di Kota Makassar untuk seni musiknya kan mungkin kita lebih tahu bagaimana kondisinya toh, kita paham gitu. Bagaimana ini, apa yang kita harapkan dan apa yang kira-kira perlu dilakukan untuk ini berkembang sampai besar lah. Oke. Jadi kami rasa bahwa semua seniman yang merasa dirinya seniman akan mengharapkan hal yang sama. Seperti pertanyaan tadi. Istilahnya kita harus menyanyi itu tidak hanya mengharapkan cuan dari situ, tetapi bagaimana kita berkarya secara profesional pun tidak cukup sampai di situ. Harus karya kita ini legendaris untuk atas nama melestarikan adat budaya Bugis Makassar. Nah, garis bawahnya adalah bagaimana cara untuk melakukan itu. Apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan supaya lagu kita dan penyanyi kita tidak hanya dikenal sebagai lagunya top semata, digandrungi oleh anak milenial atau orang tua atau siapapun. Pada zamannya, pada zaman itu dong. Jadi harus lagu itu langgeng selamanya. Kemudian jangan sampai ada lagu yang keluar cuma meledak pada zaman itu. Cuma meledak pada zaman Gen Z atau di zaman milenial 90-an atau 2000-an. Kita upayakan ini bagaimana itu lagu lestari sampai kiamat dunia, karena bagaimana diingat terus pokoknya. Pokoknya karena bagaimana kita adalah di Sulawesi Selatan ini, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat adalah daerah yang sangat rentan fanatik dengan yang namanya adat budaya. Betul itu. Masa budaya lain bisa bertahan bisa seperti masuk Toraja dengan nilai-nilai seninya, pahat-pahatannya ukir dengan semua produksi seninya bisa mendunia. Kenapa lagu-lagunya tidak? Kan itu persoalan. Kira-kira pemimpin yang seperti apa yang bisa wujudkan itu harapan tak? Kira-kira. Kan kita tadi singgung soal pemerintah, soal pemimpin yang kan mungkin pilih pemimpin nanti nih toh. Sosok pemimpin seperti apa yang kita harapkan untuk wujud tadi itu harapan.